Ya, jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Maaf tadi ada yang jatuh ya. eh Tentunya saya ucapin assalamualaikum dulu buat teman-teman semua yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, apalagi sampai saat ini wabah virus corona masih belum selesai, masih terus bertambah. Makanya dari itu bagi teman-teman semua, ya kita berkarya aja dari rumah, kita bekerja dari rumah. Dan saat ini saya akan memberikan sedikit cara pembuatan antena mobile lagi ya, yang kedua, antena mobil yang kedua. Pertama pernah saya buat, tapi ini adalah penyempurnaan dari yang pertama. Bahannya lebih mudah, caranya lebih mudah. Tentunya dual band. Dan mudah-mudahan setelah Anda bikin antena ini, Anda akan merasa puas dibandingkan antena yang pertama, karena ini untuk UHF-nya agak sedikit lumayan, dan kita akan menguji secara manual. Tanpa menggunakan analyzer. Jadi kalau kemarin saya mengujinya menggunakan analyzer, sekarang saya mengujinya dengan SWR analog. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa saya tidak hanya sekedar menggunakan analyzer, tapi kita juga bisa membuat antena dengan menggunakan SWR analog. Jadi yang penting ada radio, sediakan radio, kemudian sediakan SWR-nya. Jadi saya tetap nanti memakai radio Baofeng UV9R untuk pengujian. Kemudian saya pakai SWR ini, SWR dari D Antena SX401 ya. Ini nanti SWR yang saya gunakan adalah D Antena SX401. Ini cukup lumayan akurat. Kemudian radionya tadi yang belum saya ambil ya. Nah, ini radionya. Ini radionya menggunakan Baofeng UV9R. Ini untuk pengujiannya nanti. Dan ini ada pigtailnya langsung dari radio menuju ke SWR, nanti kita akan pakai. Kemudian tentunya kita ngopi dulu supaya pembuatannya nanti lancar. Kita ngopi dulu ya teman-teman. Menjaga kesehatan, ngopi juga perlu. Alhamdulillah. Oke. Jadi pertama-tama kita akan siapkan bisa kawat email 1,5 atau 2 mili, atau isi dari kabel 5D ya. Ini saya ngambil dari isi dari kabel 5D. Kabel 5D 50 ohm. Nah, ini saya ngambil dari situ, dari merek Andre CNT 300, kabel 5D. Jadi saya ambil dalamnya untuk pembuatan antena. Kemudian yang kedua adalah konektor RG58. Konektor RG58 kita siapkan ya, supaya nanti bisa kita gunakan untuk menyolder ke ke kawatnya. Kemudian jangan lupa yang cenilan ini dihilangin. Apa cenilan itu ya? Lock dari konektor ini harus dihilangin supaya nanti kalau masuk di bracket mobil itu dia tidak nyangkut, tidak nongol gitu. Jadi ini rata. Kemudian yang kedua adalah kita butuh, ini saya akan ambilkan dulu. Nih, butuh baterai ABC. Ini berapa ya? Ntar saya lihat dulu. A2. Nah, ini A2, ini baterai jam ya, A2. Kita perlu ini. Ini fungsinya untuk apa? Nah, makanya kalau kemarin kan ada teman-teman yang mengatakan, wah saya nanti susah nggak punya kunci L, ukurannya gimana 1,1 tapi nyari yang ukurannya pas susah itu. Jadi sekarang kita pakai A2. Kalau nggak punya ini kebangetan, Anda nggak punya jam di rumah kebangetan ya. Kalau Anda nggak punya jam dinding kebangetan, atau nggak punya baterai ini
dicari di warung pun ada. Nah, ini adalah untuk mal. Nanti kita kasih isolasi kertas supaya nggak licin. Untuk mal, untuk bikin loadingnya nanti ya, untuk bikin loadingnya. Jadi saya sekarang nyiapin bahan-bahan sederhana supaya Anda nanti bisa membuatnya tanpa harus nanya lagi ini ukurannya berapa diameternya. Udah, diameternya adalah baterai ini ABC A2. Udah diameternya ini untuk lilitannya nanti. Oke. Setelah kita siapkan itu semua, nanti perlu tang potong, tang, solder, biasa ya timah, itu peralatan untuk bekerja biasa. Kemudian pipa peralon untuk nutup ini nanti, itu juga seperti biasa di pembuatan saya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan simak dulu skemanya. Sebelum kita buat, kita simak skemanya. Ya, oke, saya akan gambar, sekalian Anda lihat. Oke, kita akan membuat skema antena dual band mobile di VHF dan UHF. Oke, kita segera buat skemanya. Ya, kita coba. Jadi di sini judulnya antena mobile. Mobile VHF UHF dual band ya, dual band. Dan ini skemanya kita cukup pakai kawat, bisa pakai kawat, antenanya bisa pakai kawat, bisa pakai kawat email, bisa pakai apa aja, mulai dari ukuran 1,5 sampai 2 mili. Apa aja bisa digunakan, yang penting itu bahannya merupakan bahan konduktor. Dan kita mulai urak-urak dulu dari atas, ya. Kemudian ada loadingnya di sini, terus ke bawah lagi. Ya, ini ke bawah ini udah, ini innernya nanti ke konektor langsung ya. Ini ke konektor, ini langsung ke konektor. Nah, ini ukurannya sampai ujung konektor ya ini. Ini sampai ujung konektor nanti nih ya, di solder. Ini ukurannya 16 cm. Kemudian yang atas ini ukurannya adalah 14 cm. 14 cm. Kemudian ini diameter lilitannya pakai baterai ABC tadi ya. Nah, diameter lilitannya pakai baterai ABC. Saya cukup tulis jumlah lilitannya 6 putaran, 6 kali 6 putaran ya. Kemudian panjang lilitan ini itu 4,5 cm. 4,5 cm ya. Jadi total panjang dari ujung antena sampai bawah itu ya. Sampai bawah sekali, dari atas ini sampai bawah. Ini totalnya adalah 34,5 cm. Jadi nanti siapkan pipa peralon sekitar 35,4 cm atau bisa pakai apa namanya apa aja, yang penting ini tutupnya nanti pakai pipa peralon ya. Ini ukurannya pipa peralonnya nanti 0,5 inci. Kemudian ini saya akan jelaskan kawatnya ya. Ini kawat email, jadi enamel atau email ya, itu 1,5 mili sampai 2 mili. Kenapa saya batasin sampai 2 mili? Karena kalau sudah di atas 2 mili keras, nanti Anda sendiri untuk gulung-gulungnya itu keras. Ya setengah mati kan, kalau gulung-gulung keras kan setengah mati. Jadi kita sederhanakan aja. Oke, seperti itu. Nah, ini saya belum kasih judul ya. Nah, kasih judul gitu dari saya.
Tapi ini umum ya, banyak ya. Di mana-mana mungkin ini ada bermacam-macam konstruksi seperti ini, tapi ukurannya berbeda-beda. Tapi ini saya fixkan di ini bekerja di 144 MHz, kemudian di sini 430 MHz. Oke. Jadi nanti ini bisa di 143, bisa 145, 146, 147. Tapi kalau yang di UHF-nya saya fokus di 430. Ya, kenapa? Ya memang di 430. Kalau untuk di luar negeri nanti mungkin beda lagi, tapi di tempat kita yang biasa kita gunakan di sekitar 430 ini atau 425, 430 ya. Oke, segera kita akan mencoba membuatnya. Akan membuat antenanya. Kita mulai dari bawah ya, dari bawah ya, ini ya, dari sini kita ukur dulu. Ukuran yang paling bawah adalah 16 cm 16 cm 16 cm kita ukur 16 cm. Oke, sini 16 cm. Sekarang kita gulung. Ini tadi seperti kata saya, kita pakai baterai ABC untuk ukuran loadingnya. Jadi kalau ditanya diameter loadingnya silakan ukur. Ini kalau nggak salah berapa ya? Saya ukur aja nggak apa-apa ya. Ya sekitar 1, berapa sih ini? 1,4 ya, 1,4. Diameternya 1,4. Tapi ya udahlah, kita nggak usah pusing diameternya. Sekarang saya akan coba menggulungnya. Kita akan bikin loadingnya itu berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau jarum jam kita ke kiri, ini kita ke kanan. Oke, kita ke kanan. Kita muter ke kanan. Berlawanan arah jarum jam. Oke, sabar. Sementara kita akan gulung dulu. Pelan-pelan ya. Ya. Kita buat 6 lilit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ingat, yang di bawah tadi adalah 16 cm, yang di atas 14 cm. Jadi kita rapatin dulu lilitannya ya. Kita buat rapat dulu. Kita rapatkan dulu, rapikan dulu. Ya. Kita rapatkan lilitannya. Oke. Ini 14 cm itu pas di 16 cm pas ditekukan ya. Nanti kita akan tekuk dia. Nah, di sini kita akan tekuk. Kita perlukan tang ini ya untuk menekuknya. Pelan-pelan sambil kita tahan. Kalau ragu ya kita masukin dulu baterainya, mana tadi jatuh. Aduh, jatuh. Masukin dulu supaya tidak berubah. Kita masukin dulu. Kita tekuk di pas 16 cm tadi. Ya, tekuk gitu. Terus habis ditekuk kita balikkan ke atas. Ya, ke atas ya. Oke. Kita cek udah pas di tengah belum. Kita ukur lagi, kalaupun dia kurang sedikit nggak apa-apa ya.
Oh ya, masih pas 16 ya, masih 16. Masih 16. Oke. Jadi udah. Ini bagian bawah ya, seperti ini bentuknya bagian bawah. Kita lihatkan ke Anda dulu ya. Seperti ini. Oke. Sudah kelihatan. Sekarang yang bagian atas, kita hitung dulu lilitannya. Udah bener nggak? 1. Jadi hitungnya adalah begini. Lilitan pertama itu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini nih, di sini kita mulai tekuk ya, di sini kasih tanda aja, nggak apa-apa. Nah di sini kita mulai tekuk. Nah ini yang harus hati-hati karena sudah nggak ada bahan bantuan untuk menahan. Jadi pelan-pelan ya. Makanya saya bilang kalau kita pakai kawat yang kebesaran nanti lebih susah lagi gitu. Susah lagi kita untuk menekuknya. Ini aja udah susah ya. Padahal ini nggak terlalu keras ya. Tapi ya namanya juga kawat. Ya, kayak kita tekuk seperti itu. Ya, sudah ya. Kemudian kita tekuk ke atas lagi seperti yang tadi. Kita tekuk ke atas, hati-hati. Ya, supaya tidak bengkok ya. Oke, udah seperti ini ya, jadinya seperti ini. Itu kita bisa lihat ya. Oke, yang di atas itu tadi adalah ukurannya berapa tadi? 14 cm. Kita ukur 14 cm, langsung kita potong. 14 cm langsung kita potong. Kita ukur ya. 14 cm. Tapi saya tidak langsung potong 14 cm ya, teman-teman. Seperti biasa, saya takut nanti ada perubahan pada saat pengukuran. Sebaiknya saya lebihkan dulu aja ya. Kemungkinan nanti ada perubahan, ya saya samakan dengan yang di bawah 16. Saya buat di sini 16. Saya takut nanti ada perubahan. Jadi teman-teman apabila ada skema dari saya itu jangan dipaskan dulu. Kita buat dulu lebihkan. Tapi kalau Anda yakin ya Anda paskan, nggak apa-apa. Kalau memang Anda yakin sudah tepat dengan ukuran saya, Anda paskan nggak apa-apa. Karena nanti akan kita lakukan pengujian di mana kita kalau ada kesalahannya itu nanti akan berubah ukuran ya. Dan saya akan coba ukur. Jadi begini teman-teman ya, panjang ini itu nanti sesuai dari dari ujung sini sampai sini dengan jumlah lilitan tadi 6 lilit. Kemudian ini 14, ini 16 ya. Karena tadi saya yang di atas itu adalah 16 juga, ya ini 16 juga. Makanya saya kasih tanda yang di posisi 14. Saya kasih tanda di posisi 14. Saya tandain di sini, di posisi 14-nya. Supaya saya tahu bahwa ukuran panjang total itu harusnya kan 34,5. Makanya ini saya akan ukur 34,5-nya. Saya ukur dari ujung sini, ini bawah ya, ini bawah sampai di atas saya ukur 34,5. Tadi saya kasih tanda masih di 33. Saya akan tarik lagi lilitannya sampai renggang. Masih di 34, di ujung situ masih 34 ini. Belum ketemu, saya tarik lagi. Ya. Nah, ini udah di 34,5. Pas di ujung situ 34,5. Ini pas tanda saya bikin tadi. Saya tandain 34,5. Nah, ini sudah terjadi lilitan ini renggang seperti ini ya. Jadi patokannya gampang, nanti ditanya berapa spasi lilitannya. Nah, itu lagi. Jadi saya menjelaskan, menerangkan yang lebih detailnya langsung. Anda bikin lilitannya tadi pakai mal
baterai, udah, kemudian renggangkan aja sampai dia posisinya menjadi 34,5 di ujung yang sesuai dengan ukuran skema. Kalau kita mau ukur bisa, saya akan ukurkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti kan ini kadang-kadang antara yang ini sama yang ini beda sedikit gitu ya. Ya ini antara 0,8 ya, 0,8, ada yang 0,6, 0,4. Makanya ini kadang-kadang ada yang nggak sama gitu ya. Tapi yang lebih akurat lagi kalau kita ukur dari ujung ke ujung aja. Ini kita sudah kasih tanda ya, nanti apakah dalam prakteknya dia akan dipotong. Kalau dipotong sesuai dengan skema. Tapi kalau Anda yakin sudah nggak usah mikirin saya nggak punya alat ukur, udah Anda potong sesuai skema dan caranya kayak tadi, ditarik aja ininya, loadingnya sampai ketemu di ujung ke ujung 34,5. Oke? Jangan ragu, silakan. Kemudian setelah kita selesai membuat ininya, kawatnya, kita akan masukkan ke konektor. Jadi ini kita hilangin cenilannya dulu. Apa cenilan istilahnya? Ini lock ya, kita hilangin locknya. Lock dari konektor. Keras juga ya. Kita hilangin. Sorry, ketarik mic-nya. Kita hilangin, terus harusnya diratakan. Sebentar, saya cari alat untuk meratakan ujungnya. Ya, ini dia, udah ketemu. Kita pakai kikir. Kita kikir tempat yang tadi. Sampai dia rata, supaya nanti nggak jendul-jendul, kalau di bracket mobil itu kan dia rata ujungnya. Kalau ini kita nggak rata, nah nanti nggak bisa masuk bagus gitu, ngangkat dia. Ini udah rata, yang satu belum nih. Ini mungkin tadi kurang kenceng saya motongnya. Ini udah rata. Oke, udah rata semua. Sekarang saya masukin. Oke, kita akan solder dia ya. Kita solder ujungnya. Oke. Waduh, lari-lari ya. Namanya juga usaha. Ini kok ya segini aja. Oke, sekarang kita nyolder. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang nih. Ya, nyampe juga soldernya. Alhamdulillah. Oke, dipasin lagi pelan-pelan, karena ukurannya harus pas ya. Kita solder. Susah juga ya. Ini saya pakai konektor Amphenol ya teman-teman. Saya pakai konektor Amphenol
RG58. Nanti kalau ada yang nanya konektornya apa gitu ya, ini konektornya Amphenol RG58. Ya, kelihatannya udah. Oke. Udah, kalau sudah, sekarang kita lihat posisinya udah pas belum ya. Ya, ini jangan sampai dia nyentuh ke pinggir-pinggir. Nanti kita akan tembak ya, biar dia nggak lari-lari. Nah, saya akan ukur dulu ya, pakai multi, apakah konektornya itu connect antara yang positif sama yang negatifnya. Takutnya kalau nggak diukur, dia connect, kita udah setengah mati ngemetkan antenanya nggak jadi-jadi, ternyata konektornya ya connect gitu antara ground sama innernya. Jadi kita pastikan dulu gitu ya. Nah, ini kita pastikan ini connect. Kita ukur dulu antara ground dan ground. Connect. Inner dan inner connect. Inner dan ground. Inner dan ground. Inner dan ground. Nggak bunyi ya. Ground dan ground. Bunyi. Aman. Sudah aman. Sekarang kita lakukan pengujian. Ini, oh ya, saya salah lagi ya. Harusnya tadi saya punya ini, teman-teman, ini ya. Ini adalah untuk ngepasin ke pipa paralon. Saya lupa. Jadi ini saya lepas lagi dulu ya. Ini saya lepas lagi, saya masukin dulu ini. Karena saya lupa, ini ternyata saya belum masukin. Ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin yang atas saja yang nanti saya pasang. Kalau yang bawah mungkin udah kuat ini, nggak goyang-goyang ya. Atau nanti ini tinggal di robek aja dikit gitu. Ya, oke. Kita sekarang lakukan pengujian. Antenanya sudah kita pasang di tempat pengujian. Nah, biar bisa dekat lagi ya. Itu tempat pengujian. Dan ini bukan patokan bahwa antena ini kalau kita pasang di mobil nanti sama dengan di sini. Jadi ini kita hanya ngetes saja apakah frekuensinya udah masuk di band yang kita inginkan gitu ya. Oke, kita akan coba pengujian pertama. Dan ini kan belum saya potong, masih panjang. Kita akan pengujian pertama. Kita menggunakan radio Baofeng. Kita coba masuk ke pengujian pertama di frekuensi VHF ya. VHF dulu, kita coba nguji di VHF. Apakah nanti hasilnya itu sudah masuk atau belum untuk di frekuensi VHF. Oke, kita coba. Kita di 1450 ya. Kita coba di sini. Udah di frekuensi ini ya. Oke, kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi. Oke, kita ukur 1,5 ya, 1,5. Sekarang saya masuk ke 430-nya. 430. Oke, kita lihat kalibrasi dulu. Kalibrasi 2, SWR-nya 2. Tapi itu karena di atasnya kita belum kurangi ya, nggak apa-apa. Sekarang saya akan pasang pralonnya dulu. Apakah ada perubahan setelah saya masukin ke pipa pralon? Pasti ada perubahan. Tapi nanti kita lihat ukurannya berapa yang berubah.
ya. Jadi antena sudah saya masukin pipa paralon tuh ya. Oke, sekarang kita lihat lagi hasilnya setelah saya masukkan. Ini sama masih di 430. Di 430 ya. Di 1,5 kalibrasi lagi. Kita ulangi. Ya, 1,5. Sekarang di VHF-nya di 145. 1,4. Kita kalibrasi mentok ya. Kita lihat SWR-nya 1,3. Jadi di VHF 1,3 di 145, di UHF-nya 1,5 di 430. Jadi ini sudah masuk di bandnya. Nanti tinggal kita merubah ketika kita pasang di mobile. Oke. Kita akan pasang di mobile, tapi sejenak kita stop dulu karena bunyi azan sholat asar. Jadi bagi Anda yang mau sholat asar, silakan sholat asar dulu, baru kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan mengadakan pengujian antena mobile VHF UHF. Karena sekarang lagi musim corona, ya kita nyobanya sekarang di depan rumah aja, di depan garasi. Tapi mobil saya keluarin dikit. Oke, kita akan langsung coba untuk antena yang sudah kita buat tadi. Kita lihat bagaimana hasilnya dan penyetingannya nanti. Pasang di depan mobile. Sekarang kita akan coba melihat SWR-nya sebelum kita lakukan perubahan, karena ukurannya tadi saya panjangin ya. Jadi kita akan coba dulu di frekuensi 2 meter di 145 550 MHz. Kita kalibrasi mentok, kalibrasi lagi ya, pelan-pelan kalibrasinya. Wah, masih mentok ya, udah nggak apa-apa mentok. Kita lihat dulu SWR-nya 1,2 ya. SWR-nya 1,2. Saya coba di 141 MHz. Saya lihat SWR-nya sama 1,2. Sekarang kita pindah ke 430 MHz. 430 MHz 1,6. Kita kalibrasi dulu. Oke, udah nggak apa-apa segitu ya. Kita kalibrasi. Oke, kalibrasi lagi. Sementara teman-teman agak susah, kita coba lagi. Ya udah nggak apa-apa segitu. Kita coba 1,7. Sekarang kita akan masukkan antenanya. Kita masukin pipa PVC-nya atau pipa paralonnya yang 1,2. Kita coba masukkan. Nanti kita lihat lagi SWR-nya seperti apa. Ini tandanya sebelum saya masukkan, sebelum saya potong. Kita masukkan dulu. Oke, kita ukur lagi. Di 430 masih 1,6 kalibrasi. Saya kalibrasi lagi. Oke. 1,5. Kita coba di frekuensi
145 MHz. 1,4 kalibrasi lagi. Mentok. Oke, kita lihat 1,3. Kita lihat SWR-nya terendah di frekuensi berapa? Mungkin di 130 ya. Coba. Oh enggak. Di coba di 142. Nah, SWR-nya turun ya di 142. 1,2 di 143. 143. Ini 1,2. Kita kembali lagi 145 berapa? 145. 1,3, berarti masih kurang pendek. Kita coba pendekin. Oke, ini sesuai dengan skema tadi. Kita akan coba potong aja langsung di bagian ini. Oke, kita coba ukur kembali. Ya, di 145, 1,1, 145, 1,1 ya. Kita kalibrasi lagi. Oke, kalibrasi masuk. Kita coba di 430. 430 MHz. Kalibrasi belum masuk, kita masukkan dulu kalibrasinya. Oke, kita coba SWR-nya 1,5. 1,5 di 425. Oh, udah naik 2 ya. 425. 435. 435 MHz. Ya, 1,5 juga masih 1,4, 1,5. Di 40 MHz, 450 MHz. Kita lihat 450 MHz. Ah, udah naik. Jadi benar-benar di 430, naik dikit 435 ya. 430, 435. Oke, jadi ini antena sudah masuk di paralon. Kita sudah masuk di paralonnya sesuai dengan skema yang saya buat tadi. Di total panjangnya 34,5 cm. Kita bekerja di dual band, VHF dan UHF, dan kita akan coba kembali di VHF-nya apakah sesuai dengan ekspektasi dia akan bekerja di bandwidth yang agak lebar. Ini kita sudah dapat di 145 tadi, di 1,1 ya. Kita lihat lagi. Kita kalibrasi. Sebentar, saya kalibrasi dulu. Ini sudah saya kalibrasi di 145. Ini kalibrasi udah masuk. Kita lihat SWR-nya. 1,1 di 145, saya naik di 146. 146 MHz. Keliru. 146 MHz. Masih 1,1. Kita naik di 148 MHz. Masih 1,1. Kita naik di 150 MHz. 1,2. Oke, bandwidth cukup lebar. Kita turun ke 143 MHz. 1,2. Kita turun di 142 MHz. 142 MHz.
1,2. Jadi range-nya di 142 sampai 150. Kita coba di frekuensi tingginya kita naikkan di sampai 160 MHz. Oh, udah besar, udah tinggi ya. 155 MHz. Masih 1,3, 155 MHz. 157 MHz. 1,4. 1,4, kita masuk di 158 MHz. Oke, udah tinggi, jadi 157. Jadi bekerja di frekuensi 142 atau 141. Kita coba di frekuensi paling rendah 141 MHz. Masih masuk 1,3. Oke, jadi bekerja di 143 MHz sampai 158 MHz untuk di 2 meter. Untuk di UHF-nya atau di UHF-nya dia bekerja di frekuensi 430 sampai 435. Teman-teman semua, tadi pengujian antena sudah kita lakukan bersama dan hasilnya cukup memuaskan. Dan memang kalau yang kemarin SWR-nya masih tinggi di frekuensi UHF-nya, tapi tadi sudah lumayan 1,5. Memang saya fokus di 430 MHz. Di 430 MHz sampai 435 MHz, dan itu memang sudah masuk di range yang sudah kita tentukan. Dan antenanya sudah seperti ini. Jadi nanti tinggal kita kasih lem tembak ya. Kalau supaya dia tidak bergerak, kita kasih lem tembak, kita lock dia di dalam pipa paralon, kemudian atasnya kita tutup, sehingga jadilah antena dual band mobile yang cukup baik. Dan ini untuk di VHF-nya luar biasa, artinya SWR-nya bandwidth-nya cukup lebar di 141 MHz sampai 157 MHz ya. Jadi bagi Anda yang bekerja di 141, jangan khawatir, antena ini bisa bekerja di 141 MHz, di frekuensi rapi, di frekuensi orari, maupun di frekuensi repeater komersial, dia masih bisa masuk di frekuensi 150 sampai 157 MHz. Jadi skemanya sudah saya sampaikan tadi. Jangan khawatir Anda menggunakan SWR untuk mengukur, saya hanya menggunakan seperti ini ya. Saya menggunakan antena SX401, dan ini radio dari Baofeng UV9R dual band. Jadi cukuplah untuk kita menguji menggunakan radio tersebut dan SWR-nya. Jadi kalau kita menguji, kita kasih high power, karena kalibrasinya nanti akan ketemu. Kalau kita low power, saya udah putar ke kanan, dia belum naik ke jarum kalibrasinya. Jadi kita harus ke high power. Dan terima kasih Anda sudah menonton video saya di kesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe. Tentunya jaga kesehatan, tetap di rumah, bekerja dari rumah. Dan saya juga melakukan pengujian dari rumah, hanya di depan garasi tadi, seperti yang Anda lihat. Tidak di tempat yang seperti biasanya. Tapi nanti suatu saat saya akan coba di sana, tapi tidak kemana-mana, memang hanya di sana, karena dari jarak KITED saya atau dari rumah saya ke tempat pengujian biasanya itu hanya 200-300 meter dari sini. Namun sekarang saya nguji dari rumah sendiri aja, dari depan garasi. Jadi buat Anda yang mau berkarya silakan, karena Anda bisa mengujinya di depan rumah Anda. Dan ini antena cukup bekerja dengan baik di frekuensi VHF, terutama bagi Anda yang suka dengan antena mobile. Anda bisa buat antena sederhana, dan apa kata saya tadi, Anda harus catat. Apa kata saya tadi, bahwa benar, kalau kita buat sesuai dengan skema, sesuai dengan apa yang sudah saya katakan, sesuai dengan apa yang sudah saya buat, tidak akan meleset. Karena ukurannya ternyata saya kembalikan lagi dengan skemanya yang pertama. Saya sengaja saya kasih panjang, ternyata SWR-nya masih tinggi di 1,4, 1,3. Ketika saya potong sesuai dengan skema, turun jadi 1,1. Demikian, terima kasih semuanya rekan-rekan yang ada di tanah air maupun di luar Indonesia.
Kalau saya pakai bahasa Indonesia mohon maaf, tapi bagi teman-teman yang ada di Indonesia, silakan Anda buat antena ini, karena antena ini bekerja maksimal di VHF, bonus di UHF 430 sampai 435. Terima kasih, sekian saja dari saya. Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Assalamualaikum, Sabantri. Bye-bye.